Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali Bu Ajeng masih diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada anak-anak. Kali ini dengan Bu Ajeng kita akan belajar mengenai sistem koordinat kartesius. Semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan semangat untuk belajar matematika. Sebelum masuk ke materi, Bu Ajeng pengen cerita sedikit nih. Kemarin Bu Ajeng sempat searching di Google dan Bu Ajeng menemukan sesuatu yang lucu. Ini ceritanya ada dua sejoli, yang satu itu nembak ceweknya pakai matematika. Nah, jadi dia minta ceweknya tuh nyari suatu persamaan. Nah, ternyata setelah dicari persamaannya itu membentuk gambar love. Nah, ini persamaan matematika kalau digambarkan ternyata bentuknya jadi love. Atau kayak gini ya love-nya. Nah, kalau anak-anak cermati sebenarnya gambar love ini dilukiskan dalam sebuah bidang yang namanya tuh bidang koordinat. Ini pernah dibahas di SD, jadi pasti anak-anak dikit-dikit masih ingat tentang bidang koordinat. Nah, setelah anak-anak menyimak video ini sampai akhir nanti, insya Allah anak-anak akan mengetahui lebih dalam tentang apa itu bidang koordinat, apa itu kuadran, bagaimana cara menuliskan letak suatu titik, dan bagaimana cara menentukan jarak titik terhadap sumbu koordinat. Pastikan kalian paham ya, dan jangan lupa catat bagian yang penting di buku catatan kalian. Pertama, kita bahas dulu tentang bidang koordinat. Seperti apa sih? Di sini sudah Bu Ajeng sertakan gambarnya. Nah, apa saja komponen penyusun bidang koordinat? Yang pertama ada sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Nah, ini garis yang tebal yang mendatar ini adalah sumbu X, dan di sebelah kanan tuliskan huruf X. Lalu ada juga sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu yang tegak, dan di sebelah atas tuliskan huruf Y. Yang ketiga, ada yang namanya titik pusat koordinat. Yang mana itu? Titik pusat koordinat adalah perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah perpotongannya. Disebut juga dengan titik O. Karena perpotongannya itu nilainya di 0, maka koordinat titik O adalah 0,0. Lalu yang perlu anak-anak ingat lagi adalah usahakan bahwa setiap bilangan di bidang koordinat itu jaraknya sama. Kalau di sini jaraknya 1 petak. Gitu ya. Nah, yang perlu diingat lagi adalah di sebelah kanan 0 itu bilangannya positif. Nah, di sebelah kiri 0 itu bilangannya negatif. Ini kan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kalau di sebelah atas, di atas 0 itu nilainya juga positif. Tapi yang di sebelah bawah 0 itu nilainya negatif. Ini nggak boleh kebalik ya, sumbunya nggak boleh kebalik. Penulisan bilangan positif dan negatifnya juga tidak boleh terbalik. Selanjutnya, kita bahas kuadran. Kedua sumbu pada koordinat kartesius membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang masing-masing disebut kuadran. Nah, ini kalau anak-anak perhatikan, ini kan sumbu X yang mendatar dan yang tegak sumbu Y. Di sini terdapat 4 wilayah, 4 bagian yang terbentuk dari sumbu X dan sumbu Y. Bagian yang pertama, kanan atas, itu disebut dengan kuadran 1. Bagian yang kedua atau wilayah yang kedua di sebelah kiri atas itu disebut kuadran 2. Lalu bagian yang ketiga, wilayah yang ketiga di sini disebut kuadran 3. Wilayah yang keempat ada di sebelah kanan bawah itu disebut kuadran 4. Jadi ingat-ingat ya, dari kanan ke kiri, ke bawah ke kanan. Ini juga nggak boleh terbalik. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4.
Sekarang, gimana ya cara menuliskan letak suatu titik? Menuliskan letak suatu titik bisa dengan cara berikut. Pakai tanda kurung, lalu tuliskan berapa koordinat X-nya dan tuliskan berapa koordinat Y-nya. Koordinat X itu bahasa matematisnya adalah aksis dan koordinat Y itu bahasa matematisnya adalah ordinat. Nah, contohnya gimana? Di sini Bu Ajeng punya titik A. Titik A ini letaknya di kuadran 1 dan memiliki koordinat 4,3. Kok bisa 4,3? Perhatikan, ini kalau Bu Ajeng tarik garis lurus ke sumbu X dan ke sumbu Y, itu ternyata di sumbu X kita dapatkan bilangan 4, angka 4, dan di sumbu Y kita dapatkan angka 3. Maka koordinatnya adalah tadi X, Y, aksis koordinat 4,3. Yang di sumbu X dulu, baru yang di sumbu Y 4,3. Nah, maknanya apa sih 4,3 ini? Maknanya adalah kalau kita berjalan dari titik O 0,0 menuju titik A, itu kita perlu ke kanan 4 langkah, nih 1, 2, 3, 4, lalu ke atas 3 langkah, 1, 2, 3, jadilah 4,3. Sekarang di sini ada titik B. Berapa ya koordinatnya? Nah, pakai kurung dulu. B ini kalau ditarik garis lurus ke sumbu X, kita dapatkan bilangan negatif 5, maka tulis negatif 5. Koma, yang di sumbu Y berapa? Ternyata pas di angka 4, jadi negatif 5,4. Contoh yang ketiga, di sini ada titik C. Titik C ini kalau kita tarik garis lurus ke sumbu X dulu ya, kita peroleh negatif 3. Kalau kita tarik garis lurus ke sumbu Y, kita peroleh negatif 5. Jadi koordinatnya adalah negatif 3, negatif 5. Lalu contoh yang keempat, ada titik D. Titik D kita tarik garis lurus ke sumbu X. Kita peroleh 6, maka tulis dulu di sini 6, yang di sini ternyata pas di negatif 3, 6, negatif 3. Nah, artinya apa nih yang titik D? Kalau kita dari titik O mau ke titik D, kita perlu ke kanan dulu 6 langkah, lalu ke bawah 3 langkah. Ke bawah itu negatif, jadi negatif 3, 6, negatif 3. Jelas ya anak-anak sampai sini? Sekarang kita bahas cara menentukan jarak titik terhadap sumbu koordinat. Di sini Bu Ajeng punya titik P. Kita cari yuk berapa sih jarak titik P terhadap sumbu X. Ini kan titik P. Nah, ini sumbu X. Jaraknya adalah, nah segini kan jaraknya. Nah, segini itu berapa? Ternyata 1, 2, 3, 4. 4 petak. Maka jaraknya di sini 4 satuan. Atau, lihat nih. Segini itu sama aja dari 4 ke 0 atau 0 ke 4. Sama kan? Ya sudah, berarti jaraknya adalah 4 satuan. Sekarang, berapa sih jarak titik P terhadap sumbu Y? Ini kan sumbu Y ya, jarak titik P terhadap sumbu Y, berarti ini jaraknya ini adalah ini. Nah, segini berapa? Oke. Ternyata ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak. Atau 6 petak itu sama aja nih dari 0 ke sini ya, ke 6 kan sama nih. Nah, jadi jaraknya adalah 6 satuan. Oke, jelas ya. Sekarang kita coba lagi
Sekarang titik R, berapa ya jarak titik R terhadap sumbu X? Ini kan sumbu X ya, jaraknya berarti segini. Segini berapa? Pas di angka berapa nih? Pas di angka 2, berarti jaraknya adalah 2 satuan. Jarak itu positif ya, jadi nggak ada jarak yang negatif. Lalu berapa ya jarak titik R terhadap sumbu Y? Ini sumbu Y-nya ke titik R, berarti kan segini nih jaraknya. Berapa ini? Ternyata 1, 2, 3 satuan, atau bisa dilihat ini pas di angka negatif 3. Ambil 3-nya aja, jadi jaraknya adalah 3 satuan. Contoh yang ketiga, sekarang titik S. Nah, berapa jarak titik S terhadap sumbu X? Kita hubungkan titik S ke sumbu X, jaraknya segini. Nah, berapa ini? Ternyata 1, 2, 3 satuan. Lalu berapa ya jarak titik S terhadap sumbu Y? Ingat sumbu Y-nya ke titik S. Kita tarik. Ya, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas di sini juga pas 7 ya. Berarti jaraknya di sini adalah 7 satuan. Nah, semoga ini bisa jelas ya buat anak-anak. Kita lanjutkan, ini ada contoh soal lagi. Tentukanlah koordinat titik berikut dan lengkapilah tabel di bawah ini. Kita diminta nyari titik koordinat. Yuk kita mulai dari titik G. Tulis koordinat tadi X, Y. Oke ya. Koordinat X, koordinat Y. Sekarang lihat titik G. X-nya berapa nih lurusnya? Ternyata min 4, berarti min 4, nah yang di sumbu Y angkanya 5, min 4,5. Lalu titik H. Titik H itu di sumbu X pas angka min 6. Berarti min 6, di sumbu Y lurusnya berapa? Pas 0 nih, berarti min 6,0. Selanjutnya titik K. Titik K kalau kita tarik ke sumbu X itu pas di min 5. Berarti ini min 5, yang di sumbu Y ternyata pas di min 3, min 5, min 3. Kalau titik L berapa nih? Ditarik lurus ke sumbu X itu pas angka 0, berarti 0, di sumbu Y pas di min 4. Min 4. 0, min 4. Terakhir titik M. X, Y. X-nya pas di angka 5, Y-nya pas di 0, berarti 5,0. Tinggal kita menentukan letaknya. Titik G terletak di mana? Di kuadran 2. Kalau titik H di mana? Titik H tidak di kuadran 2, juga tidak di kuadran 3, tapi terletak di sumbu X. Lalu titik K di mana? Titik K ada di kuadran 3. Nah, kalau titik L itu terletak di sumbu Y. Dan terakhir titik N ada di sumbu X. Selanjutnya, ini adalah contoh soal yang terakhir. Sebuah trapesium ABCD siku-siku di titik A. Diketahui koordinat titik A adalah 1,2, B 6,2, dan C 4,2. Luas trapesium ABCD adalah. Ini lebih baik kita sketsa dulu di bidang koordinat biar gambarnya trapesium itu jelas. Pertama di sini ada titik A 1,2. X-nya 1, Y-nya min 2. Berarti titik A-nya di sini. Lalu titik B 6,2. X-nya 6, Y-nya min 2. Nah, berarti di sini ya. Ini titik B. Lalu titik C 4,2. X-nya 4, Y-nya 2. Nah, berarti di sini. Ini titik C. Kita hubungkan dulu titik-titiknya terbentuk seperti ini.
Nah, di sini kan trapesiumnya ABCD, berarti kurang titik D. Karena ini siku-siku di A, nih ya, siku-siku di A, berarti kan di sini siku-siku. Maka ini ada garis seperti ini biar jadi siku-siku. Berarti titik D-nya di mana? Nah, berarti D-nya di sini. Terbentuklah trapesium siku-siku di A. Lalu kita diminta nyari luasnya. Luas trapesium adalah atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Kita cari atasnya. Atasnya ini berapa nih? 1, 2, 3. 3 satuan ya. 3. Bawahnya berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Bawahnya 5 satuan. Tingginya 1, 2, 3, 4. Tingginya segini. T sama dengan 4. Nah, T-nya 4 ya. Atasnya 3, bawahnya 5. Tinggal masukkan ke rumusnya. 3 plus 5 bagi 2 kali tingginya tadi 4. Berarti 8/2 kali 4. 4 ya, 8 bagi 2. 4 kali 4 sama dengan 16 satuan luas. Nah, luasnya adalah 16 satuan luas. Jelas ya sampai sini? Videonya selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan, sudah mencoba belajar dan memahami dengan baik. Bu Ajeng harap ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.